Salam kopla, kita ngobrol sampai kelar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Kopla. Kita ngobrol sampai kelar. Hari ini kita membawa kabar membanggakan buat Karangasem. Bagaimanapun juga, sektor pertanian Karangasem sudah diakui oleh dunia. Terutama sistem pertanian salak Sibetan kali ini sudah mendapat penghargaan dunia, bahkan beberapa kali sudah dikunjungi. Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kebetulan kita kedatangan aktornya, kita kedatangan yang mendesain bagaimana penghargaan dunia ini didapatkan. Beliau adalah Sekda Karangasem, Bapak Ketut Sedana Merte. Tepatnya Insinyur Ketut Sedana Merte STMT. Selamat datang Pak Sekda. Terima kasih, Om Swastiastu. Pak Sekda, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Sekda. Mudah-mudahan dalam pembahasan kita ini mungkin barangkali ada masyarakat yang baru mendengar terkait dengan salak Sibetan mendapatkan penghargaan dari GIAS, terutama dari PAO, Food and Agriculture Organization ini. Bisa diceritakan nggak Pak, apa sebenarnya itu GIAS? Terima kasih rekan kami dari podcast Koplar. Terima kasih kami diundang. Tentu saya sendiri pelaku yang ikut hadir lah menginisiasi dari penghargaan sertifikat FAO yang berupa dari program GIAS-nya FAO. GIAS itu adalah kepanjangannya Globally Important Agriculture Heritage System, yang mana sistem keberlanjutan dari ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh FAO, salah satu organisasi dunia. Awal ceritanya singkatnya, saya kebetulan selaku kepala Bapeda waktu itu, tentu dalam pikiran kami, ya kami merasa mempunyai network, mempunyai pemikiran inovasi. Selalu sebagai pejabat, saya berpikir bagaimana kita mencari prestasi dan anggaran ke luar daerah, terutamanya ke pusat. Tentu saat itu, pemimpin saat itu, kami kebetulan melobi itu. Jadi zaman itu masih kita melobi program-program, kita tanya. Nah, kami ketemulah salah satu, karena itu waktu itu pendukung salah satu partai, kebetulan dekat dengan menteri waktu itu, Menteri Pak Agung Laksono. Sehingga kami dikenalkanlah direkturnya salah satu, kalau nggak salah saat itu direkturnya Ibu Pamuji Lestari namanya. Nah, karena kami membawa proposal, ngobrol-ngobrol diterima, ditawarkanlah ini ada program FAO tentang saya, karena selalu menangkap sebuah inovasi, tentu saya gayung bersambut. Waduh, ini bagus nih kayaknya. Apa sih poinnya Bu Pamuji? Panggilannya Bu Tari, Lestari, Bu Tari. Oh gini Pak, tentang ketahanan pangan. Oh, pikiran saya langsung di tahun 2014 itu, saya selaku kepala Bapeda. Waduh, ini bubuk kayaknya masuk. Dalam pikiran saya sudah timbul judulnya integrasi sektor pertanian, integrasi kawasan bubuk gitu ya, integratif. Ada pertanian,
ada kelautan, ada peternakan di sana, dan ada pariwisata. Nah, dengan Create 2000, oh ini bagus. Oh, muncullah kita buat proposal. Ditawarkan kalau ini harus juga ada akademisi. Nah, dari pusat ini kita walaupun tidak ada anggaran, kita Lestari minta bantuan namanya Pak Profesor Hadi Susilo. Nah, itu muncullah kegiatan tersebut, kita diskusi dengan tidak ada anggaran, pusat masih mendukung. Nah, kita langsung program itu muncul. Nah, kita membuatlah proposal. Bayangan kita, wah ini integrasinya bagus. Tapi begitu diverifikasi ini kebetulan FAO, perwakilan FAO turun langsung memverifikasi 2014-2015 dalam perjalanannya, diverifikasi. Kemudian kita sebelum diverifikasi suruh paparan saat itu. Nah, kebetulan saya pelaku, makanya paparanlah di Roma, Itali. Saya lupa tahunnya, kalau nggak salah tahun 2015 rasanya. Paparan di Itali. 2015 awal kalau nggak salah itu. Tentang bubuk gini. Nah, setelah paparan itu ada penilaian, di cross check lah, verifikasi lapangan. Tidak ujung-ujung ini benar nggak? Dan kebetulan kita bersaing saat itu, bukan bersaing ya. Saat itu semua negara memajukan untuk sebuah heritage, sebuah sistem pertanian mereka masing-masing. Odoyong, pertanian. Indonesia belum sama sekali pernah. Ini satu-satunya di Indonesia. Nah, satu-satunya. Nah, dengan program ini buk-buk diangkat, datanglah semua pembinaan. Kebetulan perwakilan itu Ibu Mary Jane dan namanya dari Filipina turun dengan perwakilan FAO di Roma turun keliling dah. Nah, saat itu ngecek benar nggak pariwisata. Nah, di sana kami merasa, tapi tertantang kami. Ini alih fungsi lahannya gimana? Oh, boleh. Dan kebetulan yang namanya orang Barat di sektor lingkungan tentu ada pembakaran jerami, itu tidak diperbolehkan. Dan sustainable pertanian diragukan juga ya. Diragukan karena pariwisata. Kami juga ada bisa. Ini kok ada rumah di tengah sawah. Waduh, ini gagal. Nah, gagal lah itu, tidak masuk. Indonesia gagal ini. Gagal. Dan dukungannya baru pusat aja, mendukung provinsi belum. Tapi Pak Sekda nggak patah Saya waktu itu sebagai kepala Bapeda tidak patah semangat. Saya berpikir ini harus tembus ini. Terus saya tanya kepada di pusat dan boleh enggak ketahanan pangan itu kita terjemahkan fruit, buah-buahan juga? Oh, boleh Pak. Itu pangan juga makanan, tapi makanan yang bisa juga membeli makanan yang lain dengan produk tadi. Oh, kalau gitu saya berani. Kenapa saya berani ngangkat salak? Karena itu sudah tumbuh dan kita sudah memperhatikan salak di Karangasem itu ada 12 jenis. Nah, dengan 12 jenis itu tentu berjalanan waktu muncullah salak gula pasir yang menjadi primadona. Iya, betul. Nah, salah satu itulah oleh-oleh kami orang Karangasem kalau koordinasi ke pusat ya salah. Nah, itu seperti saya ambil contoh, ini produknya. Oh, ini produknya ini ya? Ya, ini produknya. Dari Penghasil dari Duko Lestari. Dia sudah pakai izin. Nah, izin alkohol itu ada 3 di Karangasem, dan sudah berizin tahun 2006. Jadi Duko Lestari inilah. Nah, kenapa gitu? Sepanjang ada budaya, ada agama, khususnya agama Hindu, ada bebantenan. Dia feedback balik jangka pendeknya, salak itu dimanfaatkan untuk buah bebantenan. Di samping fruit makanan, nah dengan diolah ini menjadi produk yang bisa dijual. Tetapi kami juga harus menyadari bagaimana keberlanjutan, termasuk multiplier produknya harus kita. Kira-kira gitu. Itulah timbul. Itu jalan panjang, sejarah panjang. Terus dari Subak beralih ke salak di tahun 2017. Terus Pak, bagaimana sejarah panjang ini sehingga bisa
mendapatkan penghargaan GIAS ini? Oke. Nah, dengan gagal, saya selalu termotivasi. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Begitu gagal 2015, kami karena paham itu 2016 masih di 16 masih di Bapeda. Kami dengan tim di Bapeda, kami coba mengusulkan Salak. Kami pindahlah ke PU. Terus berjalan, kami tetap hadir. Nah, keburu COVID 2019. COVID 2019 terjadi ini, efek tidak muncul. Ternyata terus 2022-23 mulai lagi dibangkitkan oleh FAO juga dan provinsi hadir mulai sekarang hadir ini dan bagus. Kami terima kasih dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan ini merupakan kebanggaan Indonesia, satu-satunya yang tembus bisa mendapat penghargaan. Pak Sekda, apa kira-kira yang menjadi faktor utama sehingga sistem pertanian salak Sebetan bisa menjadi warisan dunia? Apakah memiliki keunikan atau punya varietas lengkap ini, Pak Sekda? Oke. Setahu saya, walaupun bukan petani salak, tetapi dari data yang kami peroleh di Bapeda dan di BPS, ada 12 jenis salak di Karangasem. 12 jenis itu ya mungkin ada dinamakan yang masyarakat Indonesia tahu salak nangka, salak yang biasa ini kecut manis, bersanding dengan salak pondoh lah. Tetapi beda dia teksturnya. Salak Karangasem Bali khususnya belum tentu, walaupun ditanam di daerah di rendang misalnya, kualitasnya beda dia, hanya rasa beda. Ya. Nah, sehingga desa Sibetan, Bandem dan Macang desa yang memang diberikan anugerah lah, dan syukur petaninya karena mempunyai beberapa tokoh stakeholder adatnya juga bagus, dia multiplier produknya adalah salah satu minuman ini yang berizin legal ya. Kemudian yang tentu dikembangkan harusnya ditangkap juga dengan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2025 mendapat sertifikat FAO. Tentunya ini diakui dunia, tentunya kita harus berkeberlanjutan. Dan minggu lalu 10 sampai 15 konsulat jenderal kedutaan di Indonesia, kedutaan luar negeri di Indonesia berkunjung. Dibanding ini akan terus sudah berdatang. Mungkin perlu diperjelas sedikit, Pak Sekda, terkait bagaimana Bapak melakukan representasi yang di Roma, itu melibatkan beberapa negara, biar masyarakat tahu, Pak. Proses bahwa bagaimana Karangasem mencapai GIAS ini, prosesnya berawal dari Roma itu seperti apa, Pak? Ya tentu dengan kami dibantu oleh Menkokes, Kementerian Koordinator Kesehatan Rakyat, yang salah satu direkturnya yang membidangi Ibu Pamuji Lestari, sekarang sudah Widyasara beliau, dan kami masih berkontak personnya dan bagus. Ya itu beliau menawarkan, Pak Sdano bisa nggak cari alternatif yang Karangasem? Oh, saya punya kalau itu. Nah, itulah saya timbul dari gagalnya Bugbog sebagai pertanian terintegrasi dengan pariwisata. Saya punya, ini salak ini boleh nggak? Boleh. Itu karena dia makanan pangan juga yang nah itulah dapat diterima oleh FAO. Nah, sehingga kami menggodok. Nah, seperti kita ketahui, salak yang di Karangasem itu kan sudah warisan ya. Tetapi ketika sekarang kita manage dengan baik, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, tentu hal yang di Jerudukuh di abad ke-14 ini muncul salak di Sibetan sesuai dengan awi yang di sana muncul. Tentu kita harus memberikan apresiasi leluhur kita, dan kita terbukti salak yang di tiga desa ini, wilayah ini, kalau ditanam dianggap di daerah rendah rasanya beda, apalagi di luar. Kalau tidak, tentu negara lain lah, kita nak sebutkan tetangga kita ASEAN, pasti akan mengkloning. Nah, inilah. Nah, cuman pemerintah harus hadir bagaimana membantu masyarakat kita. Baik, Pak, sudah semakin menarik obrolan kita kali ini.
tetap di Koplar. Ini Pak. Thank you. Minum dulu. Tadi Bapak menceritakan bahwa salak Sibertan memang selain diakui dunia, dari cita rasa yang dimiliki juga beda dengan yang lainnya. Yang saya tanyakan di sini Pak Sekda, nah setelah salak Sibertan diakui sebagai warisan global, apa dampaknya terhadap petani lokal? Oke. Tentu kita harus mensyukuri munculnya salak ditanam oleh seorang pendeta di yang namanya Jeruh Dukuh Sakti abad ke-14 ini. Tentu di desa adat Sibertan ini memberikan kontribusi dari dulu. Kembali kami tekankan bahwa buah itu bagian dari kelengkapan yatnya beban ternak. Nah, dengan perkembangan seperti tadi kami sampaikan, khusus salak Bali, yang namanya salak Bali, tentu orang berpikir salak di Bali itu sudah tidak di Karangasem aja, ditanam di tempat lain, ada di Tabanan, di Singaraja, ada juga di daerah utara Badung misalnya. Nah, tentu cita rasanya berbeda. Kalau kita lihat dari sisi humus, karena saya bukan peneliti, tentu humusnya di sana mempunyai kekasan. Tapi jangan lupa ada juga kekasan secara spiritual. Ya, betul. Seorang dukun Ki Dukuh Sakti itu di abad 14. Nah, paritas dari salak setelah dikembangkan ditanam oleh Jeruh Dukuh Sakti ada sampai sekarang 12 paritas. 12 paritas salak inilah yang perlu dipertahankan oleh masyarakat yang di daerah Desa Adat Sibertan, Desa Bandem Macang, dan tentu di sekitarnya yang mempunyai potensi humusnya yang cocok. Nah, yang tentu yang di Dukuh Lestari ini memang berkembang dengan baik. Nah, salak yang ini muncullah juga salak gula pasir. Inilah primadonanya yang tidak. Di awal tahun 2010 kan masih rata-rata tahu hanya salak nangka. Salak nangka, salak porong. Tapi muncul dalam perjalanan salak gula pasir. Itulah kecerdikan, kepintaran masyarakat kami mengembangkan salak gula pasir yang mempunyai harga jual lebih tinggi. Nah, inilah tentu akan pasti lestari. Nah, makanya tidak salah produk Dukuh Lestari ini nama Jeruh Dukuh Sakti dan melestarikan. Itu intinya dari Lokal geniusnya justru lebih tinggi ya. Pak Sekda, setelah mendapatkan GIAS ini, terus bagaimana peran pemerintah dalam mempertahankan? Bagaimanapun dunia sudah mengakui bahwa salak Sibertan menjadi warisan dunia. Bagaimana peran pemerintah untuk mempertahankan ini, Pak Sekda? Oke. Itulah kita harus hadir. Kita harus mensyukuri masyarakat kita petani salak yang bisa tradisional dan modern, bisa menyekolahkan anak, bisa meningkatkan taraf hidup. Dalam perkembangan diakui dunia, tentu ini kami pemerintah ini sebenarnya memfasilitasi kecerdikan kita seorang ASN, seorang aparatur mencari peluang. Nah, inilah mendorong yang sudah hadir salak itu diketahui di seluruh dunia, semakin lagi mendunia dan diakui. Nah, sehingga yang harus dikembangkan adalah satu, kami di tahun 2020 setelah COVID kami sudah menggaungkan, dan kebetulan saya menjadi sekda tahun 2020 menggaungkan bagaimana diteruskan. Saya selalu hadir memantau dan ikut turun bagaimana pelestariannya, dan desa adat juga mendukung, sehingga kita memohonkan ke pusat. Zaman kami juga sudah di sekda, kita tugaskan dinas PU untuk mengusulkan bantek tentang tata ruangnya, sehingga
lahan ini harus dipayungin dia sehingga tidak alih fungsi. Kalau alih fungsi repot kita. Nah, tetapi supaya tidak alih fungsi dan Salak ini sudah memberi benefit, tentu gayung bersambut. Tidak bisa kita mengunci, tidak boleh dijual, tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak mempunyai nilai benefitnya, tentu tidak akan bagus. Nah, setelah nanti kunjungan kemarin termasuk di 2025 ini kemarin juga delegasi 10 sampai 15 negara hadir. Tentu dia akan membandingkan semakin dia membawa. Iya, betul. Dan kami berterima kasih Kementerian Pertanian hadir beliau. Jadi hadir. Jadi tidak hanya ini benar-benar prestasi penghargaan satu-satunya di Indonesia yang pertama diakui oleh FAO. Nah, inilah kita bersyukur, tentu bukan jerih payah pejabatnya, tetapi kita mencari peluang untuk mengharumkan nama daerah dan memberikan advantage. Pesan kami kepada dengan semakin menggaung dan sudah berjalan, tentu pesan kami kepada petani dan pelaku usaha UMKM-nya harus lebih jeli menangkap nilai jual bisnisnya. Dan Salak ini tentu tidak boleh, lahan ini tidak boleh alih fungsi dan dikombinasi dengan pariwisata. Kombinasi pariwisata yang kita dorong adalah pondok wisata yang menyatu di rumah. Nah, ini sehingga tidak ada lagi hotel, tidak boleh sana ada hotel. Dia hanya rumah penduduk menjadi Indonesia masih tetap bertahan ya. Harus begitu kalau tidak. Nah, cuman kita dorong dengan penetapan kita harus sudah berjalan ya bagaimana memetik salah. Tetapi standby petani juga harus didata. Dan kedepannya, nah karena petani kita bukan orang manajemen berdua, nah ini yang perlu kita juga hadir dari dinas terkait, dari provinsi dan kabupaten tentu memberikan bagaimana kombinasi produksi, bagaimana kemasannya termasuk sudah. Dan kami sudah menugaskan dinas pertanian harus mendorong produk-produk dari Salak ini harus ada stempel JIAS misalnya. Ada stempel JIAS-nya. Ini kan seperti kalau kita bandingkan halalnya. Halalnya ya betul. Sehingga nilai jualnya JIAS. Sehingga dengan ada dorongan itu petani pun merasakan manfaatnya. Dan kunjungan dan tentu petani kami berharap tidak alih dengan produknya mempunyai nilai jual tentu bisa meningkatkan taraf itu. Pak Sekda, yakin nggak bahwa ke depan Salak Sibertan itu bagaimana sistem pertanian Salak Sibertan tidak akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Kami masih selalu optimis, yakin. Kenapa? Pertama, karena mempunyai nilai advantage terhadap pendapatan. Kalau tidak ada nilai advantage terhadap pendapatan, tentu pasti alih fungsi. Nah, sekarang dengan munculnya paritas gula pasir yang memang harga jualnya bagus, para petani kita malah mengumpulkan. Dan kami lihat petani sana yang sudah punya misalnya kulkas, dia kupas batunya diambil, batu salak, pengembangan salak gula pasirnya yang dia kembangkan sebagai kombinasi jual. Kalau begini kadang-kadang Pak, kan salak bagaimanapun komoditi Salak Sibertan kalah dengan waktu. Misalnya panen sekarang cepat membusuk. Ada nggak upaya pemerintah untuk mendorong pengeringan ini sehingga salak tidak busuk gitu? Sehingga setiap saat salak itu tidak laku, bukan saat musim. Saya berterima kasih masyarakat sana, tokoh-tokohnya termasuk adatnya, termasuk pelaku bisnis orang-orang lokal di sana, termasuk orang pariwisatanya, ternyata menangkap bagaimana mengolah salak ini di saat gegadon istilahnya panen. Saat gegadon panen berlimpah. Dan itulah kegagalan kita dulu. Nah, dengan adanya petani kombinasi dengan masyarakat lokal yang punya entertain bisnis dan menangkap ini tahun 2005 kami saya sendiri kebetulan kepala seksi di
Bapeda, Kasubit, Tata Ruang istilahnya. Saya saat itu memberikan rekomendasi peruntukan lahan terhadap produk olahan lanjutan yang seperti kami bawa ini. Produk olahannya adalah minuman yang kadar alkoholnya rendah. Dan petani yang di sana dengan ada yang pengusaha lokal di sana mengembangkan sehingga 2006 di stop oleh pemerintah pusat, tidak lagi mengeluarkan izin investasi yang dilarang karena alkohol dilarang. Kami Karangasem, saya pelaku ini kepala seksi Kasubit, mengeluarkan 3 izin karena kita punya tidak hanya salak. Di Karangasem itu memang ada produk arak dari dulu, harus kita payungin. Jadi inilah harus ditiru, jangan sampai buah salak kita diolah menjadi alkohol di tempat lain, atau nira kita laut diolah jadi nah ini kita harus belajar. Harus kita akui para masyarakat kita yang tidak mau jadi petani, yang petani kalau salak pemeliharaannya tidak seperti melihara sawah, tentu para masyarakat kita yang bisa di sektor bisnis UMKM harus tangkap ini. Baik Pak Seda, semakin menarik obrolan kita. Kita jeda sebentar. Bisa dijelaskan sedikit biar dunia termasuk juga masyarakat Bali dan Karangasem tahu sebenarnya berapa sih luas lahan salak yang ada di Siberut sehingga mendapatkan pengakuan GIAS ini Pak Sekda? Khususnya yang kami ketahui, salak yang awalnya 1000 hektar sawah, tentu yang saya ketahui dari desa Siberut ini, yang tentu yang saya mau sandingkan adalah sawah yang 1000 hektar ini, dari 1000 hektar sawah, ya, tentunya 3 desa ini memberikan kontribusi terhadap petani. Cuman luasannya kami tidak apa. 1000 hektar ya. Kalau sawah di sana kok terkombinasi dengan tegalan ya, sawah. Petani salak. Tentu salak gula salak yang ada di Karangasem, masyarakat kita dengan nilai jual, masyarakat khususnya di daerah yang penghasil salak sekarang tidak mau beralih ke sawah. Dulu sawah balik lagi menanam pertumbuhan salak itu kan tahunan ya. Nah, sehingga lagi dengan pengakuan dunia ini ya. Dunia ini kan semakin dia yang masih punya sawah tetap berjalan, yang masih kebun salak ini tetap lestari. Nah ini adalah kelebihan salak yang di Karangasem. Mungkin masyarakat kami di Karangasem pun tidak tahu. Ternyata salak Karangasem mempunyai 12 kultivar jenisnya. Ada 12 ya. Jadi disebutkan ada salak gula pasir yang memberikan primadona nilai ekonomis yang bagus. Kemudian ada namanya salak gondok, salak nenas, salak merah, salak cengkeh, salak muani, salak penyalin, salak nyoh, salak turis atau salak bule, salak nangke, yang ini dulu masyarakat kita tahu, salak porong, salak nangke. Ada juga salak injin hitam ya. Ini memang langka. Nah, itu ada salak pade atau bingin. Itulah kultivar 12 jenis dan rasa berbeda-beda. Oh, gila. Yang salak merah warnanya memang kayak turis, makanya karena masyarakat kami kan ya kalau putih cara bule itu yang salah turis orang mungkin, tapi kultivarnya berbeda, rasa berbeda dia. Memang varietasnya berbeda ya. Tapi memang langkah inilah masih diteruskan. Nah ini sampai saya waktu jadi kepala Bapeda malah pernah menantang para akademisi, profesor, saya ingin membiayai bagaimana memberikan ketahanan salak itu bisa lama.
Itu harus kita akui kelemahan karena dia moisture kontennya punya air yang lebih Ya, tinggi betul, ya. dibandingkan dengan salak yang tempat lain. Dalam pondok Ya, misalnya, kita bicara pondok, itu kering Tetapi dia. moisture kontennya airnya memang ada, itulah kelebihannya. Nah, cuman sekarang dengan teknologi, dengan modernisasi masyarakat, hampir rata-rata penduduk kita, mungkin masyarakat kita mudah menaik, ya paling tidak punya kulkas bisa disimpan. Kalau salak gulu pasir itu primadona itu beda. Kalau kita ngobrol tentang salak Karangasem, salak Bali, pasti Karangasem. Karangasem. Tentu kita memakan buah salak itu dulu kita kupas kulit arinya. Kalau kita makan, tetapi kalau gula pasir tidak dikupas. Begitu kulitnya, sisiknya dikupas langsung dimakan. Tapi salak nangke yang biasa dulu namanya salak porong ini, kalau dia semakin tua, porongnya kelihatan seperti akan lebih matang, busuk. Tapi dia manis. Tapi gula pasir ini beda dia, Memang beda. tanpa di kulit arinya udah langsung dimakan. Ya Guru, dengan kita melihat bahwa bagaimanapun juga luasan yang tanaman salak yang ada, tentu ke depan tantangan pasti akan ada, Guru. Ya, aturan tata ruang. Kemudian Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan Perbu Provinsi Bali tentang perlindungan buah lokal. Nomor 3 tahun 2013. Kemudian Perbu Bupati tentang pemasaran produk lokal. Inilah Ya, ini pemerintah harus hadir. Ya. Nah, inilah tantangan instansi terkait utamanya Perindak mendorong masyarakat lokal kita sehingga tidak orang dari luar, baik di luar kabupaten lah, tapi masyarakat kita ini peluang bisnis. Kemasannya seperti tadi dari Apple sudah tolong dipakai cap kias sehingga nilai jual ke pusat artinya terkait internasional. dengan tantangan dan ancaman yang ada, bagaimanapun juga pemerintah baik dari tingkat provinsi termasuk juga kabupaten sudah punya regulasinya itu, Jaru. Ya, benar ya. Kalau dari segi awalnya ada diperkuat nggak ini? Oke. Tentu inilah komitmen pemerintah desa juga harus mendukung. Saya kira dana desa juga harus diarahkan untuk ketahanan pangan, menjaga sarana infrastrukturnya yang mana punya desa, trackingnya juga diperbaiki sehingga memberikan advantage yang baik. Kemudian customary feeling-nya juga harus diperbaiki karena ini merupakan integrasi agama dan budaya, harus dilestarikan. Dan yang sudah dikeluarkan di sana peraturan ada setempat awik-awik. Kalau setahu saya di daerah tersebut sudah ada awik tidak menjual keluar. Ini penting digaungkan oleh desa adat Sibetannya ini, oleh tokoh-tokohnya. Kalau itu sampai dijual habis, tapi tetap harus melestarikan. Kemudian kearifan lokal ini dengan tatanan retail karantina harus ada satu karma palanya harus diingatkan. Pak Sekda, bagaimanapun juga salak Sibetan sekarang itu bukan menjadi pengakuan desa Sibetan saja dan Karangasem saja, bahkan sudah dunia. Nah, terus bagaimana peran pemerintah di sini untuk mengajak generasi muda untuk tetap melestarikan warisan dunia global ini, Pak? Ya, tentu kami karena wilayah itu adalah wilayah yang settle, enclave dia. Enclave itu tertutup dalam wilayah. Tentu orang membeli lahan itu tidak boleh orang luar. Walaupun ini negara republik, kalau nanti budayanya akan bergerak, integrasinya berbeda. Nah, untuk meningkatkan itu tentu dimanapun kita sebagai umat manusia insan yang ingin meningkatkan taraf itu pasti mendorong anak-anak kita untuk cuman dorong juga bagaimana juga sektor budaya pariwisata dan pertanian dalam pengembangan salak ini. Misalnya kalau petani modern kalau tidak ambil di hilirnya bagaimana produk itu, jadi masyarakat yang di Sibetan itu lulusannya ambil yang ini, artinya kombinasi bagus itu. Artinya begini,
generasi muda Siberut kan tidak hanya sebatas bertani saja. Mereka juga bisa menjadi petani modern. Bagaimana memproduksi kemasan hasil produksi itu, hasil bisnis yang ya. Ini perkembangan GIAS ini dari Kementerian Menko Koordinator PMK sekarang perekonomian mengembangkan juga ada program NIAS namanya, nasional. NIAS. Dari GIAS ini turun ke NIAS. Tapi untuk mendorong NIAS ini akan ke global. Globally. Globally, GIAS, NIAS itu apa aja? Nasional ya. Jadi sama juga sistem pertanian ini. Tapi kita sudah internasional ya ke global. Nah ini penting. Inilah cikal bakal Indonesia Karangasem. Jadi kita bersyukur, kami juga bersyukur kepada pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur di bawah kementeriannya hadir. Dulu kami sendiri awalnya ke kabupaten ke Roma itu menginginkan bubuk, tapi kami juga harus evaluasi. Itulah tantangannya. Sebagai warga Karangasem saya merasa bersyukur. Ide brilian yang Pak Sekda miliki waktu jadi Bapeda, bertugas sebagai kepala badan di sana, akhirnya pemerintah meniru dengan program NIAS-nya itu. Saya tidak berlebihan membilang seperti itu. GIAS Karangasem datang, muncullah program NIAS. Dan Pak Menteri turun langsung. Itulah akan berlanjut. Tentu kita harus lestarikan, kita harus memberikan dukungan program-program. Pak Sekda, saya teringat bagaimana Pak Sekda ketika di awal 2014 dan pertengahan 2015, Pak Sekda begitu gigihnya sampai merujuk ke 2000 berapa itu. Setiap kadis setelah Pak menjadi Sekda mengingatkan ini, kawal GIAS. Sebesar itu perhatian Bapak, Pak. Karena di samping pengalaman kerja dan koordinasi yang baik lintas, tentu feeling saya menangkap untuk menggaungkan lagi Karangasem, produk yang kita punya. Kalau kita tidak munculkan, tidak akan pernah Indonesia yang pertama. Karena memang sustainable-nya bagus. Sudah ada, cuma tidak ada yang mengangkat. Nah, kemudian ya the right man in the right place. Kebetulan saya pas. Kemudian saya sedang berinovasi. Saya ingin juga ada prestasi dan kemudian masyarakat kami bermanfaat. Tentu hadir kita pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itulah kepuasan kebanggaan seorang birokrasi. Ya betul. Birokrasi, inovasi ada, prestasi ada. Barangkali apa harapan Bapak setelah sistem pertanian di Karangasem, terutama khususnya seleksi betan, mendapat pengakuan global? Langkah besar berikutnya untuk Karangasem apa sih Pak? Minimal dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Pertama ini GIAS kan sudah didapatkan. Mungkin ada langkah besar yang akan dilakukan mungkin minimal dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin harapannya seperti apa Pak? Harapan Pak? Saya melihat pimpinan kami yang saat ini masih muda, tapi mempunyai pemikiran ada triangle pelabuhan. Ini penting dan juga akan berkombinasi dengan pariwisata. Seperti langkah Pak Bupati walaupun prosesnya sudah berjalan, bagaimana pelabuhan 3 titik ini di Seraya, di Ahmad, kemudian di Padang Bayi atau di Tanah Ampo ini akan sebuah titik temu. Kalau yang untuk di daerah kemarin sedang dibangun ini cold storage. Nelayan kita tongkolnya ini harus dilestarikan. Kita bulan Koperasi Merah Putih itu ya. Koperasi dan kita lah sejalan dengan kebijakan presiden dan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil itu sejalan di sektor pertanian. Dan juga ketantangan kita adalah bagaimana
kebutuhan pokok air bersih. Keinginan Bapak Bupati, Pak Wakil, bagaimana tuntas 2 tahun 3 tahun air bersih sudah tidak lagi menjadi jargon untuk diangkat terus, tetapi sudah terpenuhi. Banyak air tapi belum diserap. Penjelasannya sangat menginspirasi, bukan hanya menginspirasi kami di tim, juga menginspirasi masyarakat Karangasem. Seleksi beton bukan hanya buah sebenarnya, tapi ada cerita tentang bagaimana spiritualnya ada, bagaimana juga seleksi beton terlahir dari warisan leluhur yang memang harus tetap dilestarikan. Untuk sahabat Kopar, mari kita bangga dan ikut menjaga warisan ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Oke. Oke. Thank you. Terima kasih.